Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gamini Saputri, NIM 23050230. Prodi PGMI, mata kuliah Tahsinul Quran dengan dosen pengampu Ibu Novitayanti MPD. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan poin-poin penting yang saya dapatkan dari kajian yang berjudul Keseharian Rasulullah. Insya Allah dengan kajian ini kita dapat mencontoh kebiasaan Rasulullah yang bermanfaat untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat membuat kita menjadi lebih baik. Pertama, bangun tidur. Rasulullah bangun tidur saat tengah malam lebih sedikit. Kedua, bangun paling terlambat. Rasul bangun paling terlambat saat azan pertama, yaitu sebelum subuh sekitar 10 menit. Adapun hadis Nabi tentang azan pertama, yaitu yang berguna untuk memberitahu orang yang sedang tahajud segera beristirahat dan yang masih tidur untuk dibangunkan. Ketiga, kapan tidur malam? Rasul tidur malam setelah Isya. Adapun hadisnya, kata Aisyah, Nabi tidak suka tidur sebelum Isya dan melek setelah Isya, kecuali ada urusan muslimin yang harus diselesaikan. 4. Berapa kali Rasul tidur sehari, yaitu 3 kali, tapi tidak dalam waktu yang panjang. 1. Tidur malam. Rasul tidur setelah Isya sampai tengah malam sekitar 4 jam. Kedua, tidur di azan subuh pertama selama 15 menit. Rasul tidur dengan cara menghadap ke kanan dengan berbantalkan tangannya. Ketiga, tidur qailullah, tidur beberapa menit menjelang azan zuhur, dan Rasul dibangunkan saat mendengar azan zuhur. 5. Sholat subuh dan 5 waktu lainnya di masjid, terutama untuk laki-laki. Perempuan boleh sholat di masjid, tapi lebih utama sholat di rumah. Keenam, setelah sholat subuh, Nabi duduk di tempat sholatnya hingga waktu syuruk, lalu sholat syuruk. Selama duduk, Rasulullah berzikir dan memberi nasihat yang menyentuh hati, serta mengabsen para sahabatnya yang hadir sholat subuh. 7. Rasulullah pulang dan menemui istrinya satu persatu. Rasulullah tersenyum, salam, menyapa, bercengkrama, serta memberikan nasihat-nasihat ringan kepada para istrinya. Adapun kisah yaitu Nabi pernah bertanya kepada Ummu Salamah, apakah kamu punya sesuatu? Nanya sarapan. Kadang dijawab, ya tidak ada Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata, kalau begitu aku puasa hari ini. Hal ini mencerminkan bahwa kesederhanaan Rasulullah terhadap urusan makanan. 8. Waktu duha adalah waktu paling panjang bagi Rasul untuk berbagi ilmu dengan para sahabatnya sampai waktu qailullah. Rasul membagi ilmunya dengan sistem halaqah, melingkar sejajar. Rasul memakai mimbar saat ia sudah tua. 9. Tidur qailullah, yaitu tidur beberapa menit menjelang azan zuhur. 10. Selesai sholat zuhur, Rasul duduk dengan para sahabatnya. Kadang tidak, kalau bermajelis maka tidak lebih panjang dari sebelum zuhur.
Kadang Rasul pergi berziarah ke cucu dan anak. Terkadang Rasul pergi mengontrol pasar. Selesai waktu asar, Nabi tidak berlama-lama di masjid dengan para sahabatnya, kecuali ada program daurah belajar full sehari. Kegiatan Rasul adalah silaturahmi, menjenguk kerabat atau menerima kunjungan. 12. Menjelang maghrib, Nabi menemui istrinya satu persatu seperti waktu pagi. Jadi Rasul membuka hari dan menutup hari dengan istri. Nah, kalau waktunya mepet, biasanya Rasul langsung datang ke rumah istri yang punya jatah malam itu. Maka istri yang lain akan datang ke rumah istri yang dapat jatah malam itu untuk bercengkrama bersama. 13. Maghrib ke Isya sudah tidak ada aktivitas. Rasul fokus beribadah. 14. Setelah masuk Isya, maka Rasul sholat, namun pernah Rasul mengakhirkan sholat di tengah malam, tapi tetap berjamaah dengan para sahabat di masjid. Baiklah, sekian analisis yang dapat saya sampaikan dari kajian mengenai keseharian Rasulullah. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi jalan kebaikan yang banyak untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.